sudah, kita lanjut ke tahapan yang berikutnya, yaitu stuffing atau pemasukan adonan ke dalam selosong dengan menggunakan alat yang bernama stuffer. Oke, nah di dalam penggunaan casing, ada dua jenis casing yang kita gunakan. Pada saat proses stuffing ini. Ada casingnya itu yang dia sifatnya edible dan ada juga yang non edible. Yang edible ini adalah casing yang nanti bisa dikonsumsi. Jadi nanti kalau sosisnya sudah jadi bisa tinggal langsung makan, tidak usah dibuka dulu casingnya. Itu adalah yang edible, biasanya terbuat dari bahan-bahan yang memang mudah dicerna. Salah satunya adalah selulosa, bahkan zaman dulu menggunakan usus, baik usus kambing maupun juga usus sapi. Itu adalah yang edible. Kemudian yang kedua adalah yang non edible. Nah, ini biasanya disintetis dari bahan-bahan yang memang tidak bisa dicerna. Salah satunya dari plastik dan yang lainnya. Sehingga itu adalah dua jenis dari casing. Nah, yang kita gunakan hari ini casingnya adalah berasal dari yang edible, khususnya adalah berasal dari selulosa. Mau tahu bagaimana tahapan pembuatan tahapan stuffing ini? Mari kita langsung ke lab. Baik. Tahap berikutnya setelah adonan jadi, maka selanjutnya adalah proses pencetakan. Nah, karena kita membuat sosis seperti layaknya adonan sudah jadi, maka tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan ke casing. Nah, ini kita sudah siapkan casingnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa casing ini ada dua jenis. Ada yang edible atau yang bisa langsung dimakan. Jadi kalau sosis itu pada saat nanti memakannya tidak usah dibuka pembungkusnya, berarti itu adalah yang edible, bisa tercerna. Dan ada juga yang non edible. Nah, yang hari ini saya gunakan adalah casing yang edible. Ini biasa terbuat dari selulosa. Jadi ini bisa tercerna di dalam tubuh. Kemudian ada alat yang kita butuhkan untuk memasukkan ke dalam casing. Nama alat ini adalah seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Ini adalah alat yang namanya stuffer. Alat stuffer ini terdiri dari, pertama ada yang namanya tuasnya untuk dia memutar bagian penekannya. Dimana tuasnya ini terdiri dari dua tuas, ada tuas atas dan ada tuas bawah. Kemudian ada handle-nya untuk proses nanti membantu pemutaran. Nah, tuas yang atas ini fungsinya adalah untuk memutar agar proses penurunannya dia cepat. Ini kita butuhkan di awal. Kemudian pada saat nanti adonan sudah menyentuh, bagian penekan yang menyentuh adonan, maka tuas ini kita pindahkan ke bawah agar proses penurunan dari penekannya ini adalah lambat, sehingga ini akan membantu di dalam nanti pengeluaran adonan. Nah, nanti setelah dari tuas ini kemudian ada yang namanya tabung stuffer. Nah, tabung stuffer ini adalah tempat penyimpanan adonan. Adonan yang tadi kita sudah giling, kita masukkan semua ke dalam tabungnya. Usahakan adonan itu posisinya ada di bawah dan harus rapi, tidak boleh ada rongga udara di tengah adonan. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi ke sosis yang akan terbentuk. Nanti dia akan banyak udara di bagian tengah atau kita sebutnya kopong, yaitu kualitas sosisnya kurang baik. Nah, selain dari tabung, kemudian ada yang namanya adalah mulut stuffer. Nah, mulut stuffer ini adalah nanti tempat pengeluaran adonan yang ada di dalam tabung, kemudian tertekan, kemudian dia akan keluar di sini. Baru dari sini kita akan siapkan casing agar nanti adonan ini bisa masuk ke dalam casing. Bagaimana prosesnya? Kita langsung aja masukkan adonannya yang sudah kita giling ke dalam tabung dari stuffer. Selanjutnya kita langsung masukkan adonannya ke dalam tabungnya, dengan cara kita tekan ke arah belakang. Setelah tabungnya posisi miring seperti ini, baru kemudian adonannya kita masukkan. Kita masukkan adonannya. Pastikan adonan yang terisi adonannya di bagian dasar dulu dari tabung, jangan dari atas. Jadi pastikan menyentuh ke bagian dasar dari tabung. Kemudian pastikan tidak ada rongga udara yang terperangkap di dalam adonan. Jadi adonannya harus sampai dasar. Kita masukkan semua adonannya ke dasar dari tabung ini. Usahakan agak menjauh dari lubang pengeluaran agar anginnya tidak terperangkap yang ada di dalam nanti. Biar bisa keluar. Kalau adonan semua sudah dimasukkan ke tabung, karena kita hanya demo pembuatan sosis, jadi memang tidak banyak adonannya. Tapi kalau misalkan adonannya banyak,
ini bisa terisi semua tabung ini oleh adonan. Kurang lebih kapasitasnya sekitar 9 liter dari adonan untuk satu batch produksi. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita tutup, kita lakukan pengepresan atau pemasukan nanti langsung ke dalam casing. Oke, selanjutnya setelah adonan masuk semua ke dalam tabung stapler, selanjutnya kita akan melakukan proses pencetakan memasukkan ke dalam casing. Nah, casing ini satu buah casing ini panjangnya kurang lebih 25 meter. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi di lab. Karena tidak memungkinkan 25 meter, jadi kita harus potong-potong kurang lebih sekitar 2 meteran. Oke, kalau sudah terpotong seperti ini, kita masukkan casing ke mulut dari stapler. Nah, pada saat proses pemasukan ke dalam mulut stapler, pastikan bagian lubang dari mulut stapler ini tidak tertutup. Oke, tidak tertutup karena dia nanti ini lubang. Oke, nanti adonan akan keluar, dan di bagian ujung dari casing jangan diikat terlebih dahulu. Oke, biarkan ujung dari casing ini dia terbuka. Apa tujuannya? Agar pada saat proses penekanan dari atas ada proses pengepresan, kemudian adonan ini akan tertekan. Di sini kan ada udara, sehingga udara yang ada di dalam stapler ini harus keluar dulu. Nah, salah satunya adalah pengeluarannya dari mulut stapler, sehingga pada saat di awal sebelum adonan itu keluar, maka ujung dari casing ini tidak boleh diikat. Oke, baik, kita akan mulai untuk proses penekanan. Di awal kita gunakan tuas yang paling atas agar proses penurunannya bisa dilakukan dengan cepat sampai nanti adonan itu terlihat sedikit keluar, baru tuasnya kita pindahkan. Udah berat? Nah, stop. Nah, kalau sudah keluar adonan seperti ini, adonan sudah keluar sedikit seperti ini adonannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada adonannya, ini tandanya bahwa bagian tabung sudah kosong dari udara dan adonan sudah masuk ke dalam mulut dari stapler. Kalau sudah seperti ini, baru kita lakukan pengikatan bagian ujung dari selongsong. Cara mengikatnya seperti mengikat biasa, kita gunakan pengikatnya adalah menggunakan benang kasur. Jadi kita lakukan pengikatan di bagian ujungnya. Jadi nanti proses pengikatannya lakukan pengikatan seperti pengikatan tali sepatu, kita ikat mati saja. Oke. Oke, satu kali kita lakukan ikat mati agar nanti dia tidak terlepas. Nah, kalau sudah diikat mati seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan kembali penekanan. Oke, kemudian tuasnya kita pindahkan. Karena adonannya sudah keluar, maka tuasnya kita pindahkan ke bawah agar putarannya lebih halus sehingga pengeluaran adonannya lebih tidak terlalu cepat. Oke. Nah, pada saat proses ini kita harus melakukan penekanan agar adonan ini masuk ke dalam sosis sampai dia terisi dengan baik. Nah, kalau sudah seperti ini, lakukan pengendoran bagian casing, terus lanjut. Oke, nah stop dulu. Nah, yang baik adalah tidak boleh terlalu longgar, tidak boleh terlalu ngisi. Kalau dia terlalu ngisi, dia terlalu kencang bagian pengisiannya, maka pada saat proses perebusan ini akan mengakibatkan terjadi pecah. Kalau terlalu kurang pengisiannya pun juga ini tidak baik karena akan membuat keriput nanti hasil yang kita akan dapatkan. Oke, baik. Dilanjutkan. Oke, terus pengisiannya. Oke. Karena kurang lebih 2 meter, jadi ini akan terisi sampai kurang lebih 2 meter. Oke, kita akan isi dulu secara penuh sampai 2 meter, baru kita akan ikat sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan target produksi, mau berapa panjang yang kita harapkan dalam satu kemasannya. Kalau sudah adonan di dalam tabung sudah tidak bisa lagi diputar, ditekan, maka kondisinya adonannya sudah keluar semua, maka
kondisinya sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa tarik semua casing dari mulut stopper. Kemudian kita ikat bagian ujung dari casing yang sudah terisi. Jangan sampai kendor karena nanti akan mempengaruhi tingkat kepadatan dari sosis. Nah, kalau sudah, kita lakukan pengikatan. Untuk selanjutnya kita lakukan pengikatan sesuai dengan ukuran. Nah, di pasaran kurang lebih ukurannya antara 8 sampai 10 cm. Setelah kita mendapatkan sosis dengan tadi panjang kurang lebih sekitar 2 meter, selanjutnya kita akan lakukan proses perebusan. Namun sebelum proses perebusan atau pengukusan, kita harus mengikat kecil-kecil agar mudah memasukkan nanti di dalam perebusan dan nanti pengemasannya. Nah, kalau sudah panjang seperti ini, kita bisa lakukan pengikatan kecil-kecil sesuai dengan ukuran yang di pasar. Biasanya kurang lebih antara 8 sampai 10 cm, tergantung nanti bagaimana target pasarnya. Nah, kalau sudah panjang seperti ini, kita akan lakukan pengikatan kecil-kecil. Caranya kita siapkan pengukurannya kurang lebih sekitar 10 cm ini pengukurannya. Kemudian kita akan mengikat di setiap 10 cm sehingga menjadi beberapa sosis dengan cara mengikat mati dengan menggunakan tali kasut. Kita lakukan pengikatan. Kita ikat sampai dasar. Kemudian kita ikat mati. Nah, kita mendapatkan satu ukuran sosis yang nantinya kalau sudah direbus akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan untuk mendapatkan sosis yang kedua. Lakukan dengan hal yang sama. Kita mendapatkan dua ukuran sosis kurang lebih 10 cm. Lakukan seterusnya sampai adonan atau sampai selesai. Kalau sudah dilakukan pengikatan semuanya sesuai dengan ukuran yang sudah kita harapkan, maka tahap selanjutnya sudah seperti ini, kita lakukan proses pengkukusan. Jadi kita bawa atau masukkan ke alat pengukus. Adonannya sudah masuk ke dalam casing, sosisnya sudah jadi, cuman belum matang. Maka tahap berikutnya adalah proses pematangan. Nah, kalau kita menggunakan casing yang edible, maka proses pematangan ini harus betul-betul diperhatikan. Kenapa harus betul-betul diperhatikan? Karena dia sangat sensitif. Nah, untuk proses pematangan sosis ini kita lakukan dengan metode steam atau dikukus dengan suhu yang rendah dan waktu yang memang lumayan panjang. Bagaimana proses pemasakan dari sosis? Mari kita ke lab. Kita masukkan sosis ke alat pengukus. Sebisa mungkin harus menyebar rata di setiap sudut alat pengkukusnya. Ini ya bertujuan untuk memberi ruang kepada uap panas untuk dapat menyentuh atau dapat mengakses adonan dari sosis, sehingga nanti tidak ada yang terlalu matang atau tidak ada yang nanti sebagian mentah. Nah, karena kondisi demo ini adonannya tidak terlalu banyak, jadi masih ada ruang kosong. Tetapi kalau adonannya penuh, maka penumpukannya harus merata seperti ini. Kita lakukan pengisian di bagian dasar, baru setelah bagian dasarnya penuh, kita lakukan pelapisan di bagian atasnya. Nah, kalau sudah kondisinya seperti ini, maka kita tunggu matang. Nah, yang perlu diingat adalah karena kita menggunakan casing yang edible dan ini mudah rusak, sehingga apinya jangan terlalu besar, sehingga kita menggunakan api yang sedang. Kalau menggunakan api sedang seperti ini, maka kita kurang lebih butuh waktu sekitar 30 sampai 45 menit baru sosis matang, baru kita akan lakukan pengangkatan. Sosis yang sudah kita kukus tadi 40 menit yang lalu sudah matang. Nah, kalau pengukusannya baik, casingnya tidak pecah. Nah, nanti kondisinya akan masih seperti ini.
Nanti kita akan gunting pisahkan satu-satu untuk dilakukan proses pengemasan nanti. Oke, baik, setelah diangkat sosisnya kita akan lakukan perapihan. Kita akan gunting bagian ujung tadi, pengikat ujung, kemudian pengikat di antara sosisnya sehingga menjadi individu-individu sosisnya yang nanti akan kita lakukan proses pengemasan. Oke, jadi kita lakukan seperti ini, pembukaan talinya, kemudian Oke, sosisnya sudah matang, sudah jadi. Oke, maka sebelum saya akhiri ada tugas untuk kalian. Silahkan dihitung berapa rendemen yang terjadi pada proses pembuatan sosis dengan penggunaan daging 500 gram. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang keduanya adalah hitung berapa harga pokok produksi dari sosis. Oke, agar kalian nanti tahu kalau mau memproduksi harga jualnya berapa. Tinggal kalian lebihkan untuk nanti menghitung berapa margin yang harus kalian dapatkan. Oke, cukup dari saya, itu saja. Silahkan dijawab. Semoga sukses. Kalau mau mencoba di rumah, selamat mencoba. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dengan saya di pengolahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.